Bu Aryani, mic-nya masih mati, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. PKS 9 kelompok kecil 1 akan mempresentasikan materi SWE Media Pembelajaran Menarik dan Interaktif. Sebelum acara ini dilanjutkan, perkenalkan saya selaku host Aryani Triwahyuni dari SMA Negeri 1 Dampit, Kabupaten Malang. Acara ini akan disampaikan pemateri oleh Ibu Nur Bayanah MSc, beliau adalah pengawas Kemenak Kabupaten Gresik, dan moderator yang akan dipandu oleh Ibu Ambarwati SPD, beliau Guru Man 2 Ponorogo. Sebelum acara ini dimulai, saya sampaikan bahwa nanti pertanyaan akan diberikan waktu setelah pemateri menyampaikan materinya. Demikian yang sudah saya sampaikan. Silakan Ibu Moderator untuk mengambil alih acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melakukan Vikon. Materi SWE merupakan media pembelajaran menarik dan interaktif yang akan disampaikan oleh DRA Nurbayanah Ayu Kartika MSc sebagai pengawas Kemenak Kabupaten Gresik. Kurikulum vitae beliau, DRA Nurbayanah Ayu Kartika MSc, alamat Gresik, Jawa Timur, riwayat pekerjaan, guru MTS Negeri Gresik mulai tahun 1995 sampai 2019. Pengawas madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Gresik mulai 2019 sampai sekarang. Riwayat pendidikan MI, SMP, SMA di Gresik. PT S1 Tadris Matematika IAIN di Malang. S2 Matematika UGM Yogyakarta. Demikian kurikulum vitae dari pemateri kita, Ibu Nur Bayanah. Untuk selanjutnya, materi tentang SWE media pembelajaran yang menarik dan interaktif akan disampaikan oleh DRA Nur Bayanah MSc. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jaka selaku pendamping dari kelompok kami, yang saya hormati teman-teman setim dari kelompok 901 yang berbahagia, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang mungkin juga mengikuti ya pada acara malam ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa melakukan Vikon dalam rangka melakukan tugas pelatihan pengelolaan kegiatan online. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, meskipun tadi disampaikan oleh moderator, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada host, kepada moderator yang sudah memberikan waktu ruang kepada kami untuk bisa berbagi ya. Meskipun tadi dikatakan oleh moderator bahwa pemateri pada malam hari ini saya berkesempatan, tetapi mungkin ini lebih enak dibilang kami sharing dari apa yang mungkin sedikit saya pelajari Bapak Ibu. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu hebat mungkin yang juga bisa lebih hebat daripada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, pengambilan materi atau topik yang pada malam ini ingin kami sampaikan, ini berdasarkan pengalaman ya dari saya selaku tadi sudah disampaikan oleh moderator,
bahwa saya punya kesempatan sebagai pengawas madrasah di Kemenak Kabupaten Gresik, di mana setelah kami melakukan observasi ya dari PJJ yang dilakukan oleh beberapa madrasah di naungan atau binaan saya sendiri, memang tidak semua sekolah atau madrasah melakukan daring full, ya, artinya kelas virtual full, karena keterbatasan daripada kondisi geografis masing-masing. Mungkin lebih banyak yang masih menggunakan WhatsApp, sehingga Bapak Ibu guru, mohon maaf, suara saya bisa diterima nggih? Bisa, Bu. Oh ya, saya lanjut kalau gitu. Dengan keterbatasan grup WhatsApp itu membuat Bapak Ibu guru itu harus berpikir keras ya, bagaimana supaya bisa menyampaikan materi pembelajaran itu supaya bisa diterima oleh anak-anak. Nah, kemudian rasanya ini juga merupakan salah satu aplikasi ya yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dalam melaksanakan PJJ, karena nampaknya materi ini juga sangat mudah ya untuk dikuasai oleh Bapak Ibu. Ini saya mempelajari sedikit dari aplikasi atau dari Office 365 ya. Setelah kita mengenal, mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah memiliki akun daripada Office 365, maka aplikasi SUE ini bisa dijadikan alternatif ya untuk merancang sebuah pembelajaran, di mana ketika kita mau mengajar, tentunya terutama pada masa ini bagi yang melakukan daring ya, tentunya merencanakan kira-kira media apa yang bisa kita pakai ya, yang pas dengan materi yang akan kita sampaikan, dan aplikasi apa yang akan kita berikan ya, yang tentunya itu bisa mendukung daripada kondisi anak didik terutama. Memang kita tidak bisa memaksakan ya, karena setiap madrasah atau setiap sekolah itu memiliki situasi yang berbeda pada saat ini. Pada kesempatan ini, saya juga melakukan atau membuat presentasi ini, materi presentasi ini juga menggunakan SUE. Nah, jadi sekaligus saya belajar untuk memanfaatkan aplikasi SUE yang merupakan salah satu dari aplikasi yang dimiliki oleh Office 365. Maka saya coba untuk membuat media presentasi, yaitu dengan menggunakan SUE. Jadi ini adalah hasil dari penggunaan SUE. Nah, kita sedikit mengenal tentang SUE ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa SUE itu adalah aplikasi yang bagian daripada aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft Office 365 yang memudahkan kita ya. Ketika kita membuat laporan, ketika kita juga bisa membuat kisah pribadi ya, atau presentasi yang tentunya akan menghasilkan presentasi yang sangat interaktif. Nah, biasanya Bapak Ibu juga kalau ada kegiatan itu biasanya juga harus membuat laporan. Nah, maka laporan itu bisa juga kita buat dalam aplikasi ini. Atau mungkin laporan dari perjalanan Bapak Ibu yang telah melakukan perjalanan. Dengan SUE ini ya, kita bisa memasukkan teks di situ. Ya, ini seperti yang
terlihat di layar ini adalah teks ya, teks yang kita masukkan dalam lembar-lembar SUE itu. Kemudian kita juga memasukkan gambar. Nah, contohnya ini juga gambar yang kita masukkan dalam lembar SUE. Kemudian gabungan antara gambar dan teks. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki keterbatasan ya dalam mendesain, maka ini mungkin jadi solusi ya. Mungkin jadi solusi karena kita tinggal mencari teks, mencari gambar ya atau video, kemudian nanti bisa kita padukan ya sesuai dengan rencana kita, maka nanti SUE itu akan mengatur dengan sendirinya. Nah, tentunya di sini haruskan untuk lebih kreatif ya Bapak Ibu, karena mungkin kita harus bisa menampilkan hasilnya itu ya sekreatif mungkin dan bisa menarik. Makanya kreativitas di sini juga sangat dibutuhkan. Nah, ini mengapa kita harus menggunakan pilihan SUE ini ya. Nah, ini karena kita sudah mengetahui ya bahwa di sekolah itu guru maupun siswa sudah menggunakan teknologi informasi. Jadi SUE ini berbasis web, sehingga syarat mutlak itu adalah ada koneksi internet. Kemudian media pembelajaran ini berbasis awan. Jadi karena berbasis web tadi, maka hasil dari aplikasi atau hasil dari kita membuat aplikasi SUE ini akan disimpan di dalam ya awang-awang lah sepertinya seperti itu ya. Jadi tidak kita simpan ke dalam drive kita, tetapi disimpan di angkasa, nah istilahnya. Kemudian aplikasi SUE ini bisa menambahkan teks, ya tadi gambar, dokumen, video, bagan ataupun konten lainnya. Bahkan PPT, ya, PowerPoint ya yang kita buat itu juga bisa dimasukkan ke dalam SUE. Video atau dokumen yang kita masukkan itu bisa berasal dari dokumen yang tersedia ya di internet, atau mungkin kalau kita tidak suka maka kita bisa memasukkan dokumen atau video dari yang kita punyai. Kemudian pemanfaatannya bisa digunakan untuk pembuatan laporan, untuk membuat resume, presentasi, atau untuk membuat materi pelajaran. Nah ini ya, khususnya nanti di sini kita coba bagaimana kalau SUE ini bisa dipakai untuk sebagai materi ajar. Misalkan bisa juga di situ untuk membuat lembar kerja juga bisa. Dan siswa nanti akan bisa lebih mandiri karena di situ nanti kita bisa ya sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita mau menuntun atau memberikan arahan-arahan ya dari setiap lembar-lembarnya itu. Selain dokumen video, bisa juga kita masukkan link di situ. Ya. Kemudian ini setelah membuat SUE ini ya, maka hasilnya itu kita tidak perlu takut data akan hilang ya, karena laptop rusak. Maka datanya itu tersimpan di awan ini tadi, makanya dikatakan berbasis awan. Tersimpan di awang-awang ya mungkin. Nah, aplikasi SUE ini berbasis web, jadi mutlak ini ya. Memang harus ada koneksi internet. Kalau tidak ada koneksi internet, maka kita tidak bisa membuat, dan pengguna pun ya, kalau hanya sekedar ingin membuka saja, itu juga tidak bisa, karena harus ada internet. Jadi memang ini
untuk yang daring ya. Kalau untuk yang luring ya mungkin nanti bisa dipakai ketika nanti sudah melakukan tatap muka di kelas, maka guru bisa juga menampilkan hasil ini di LCD misalnya. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa SUE ini juga bisa kita masuki dengan video. Nah, ini juga salah satu materi atau yang ada di dalam materi presentasi saya ini adalah, nah ini saya masuki dengan video yang saya ambil dari internet. Kalau mungkin Bapak Ibu punya atau pernah merekam sendiri tutorial, nah itu malah lebih bagus nantinya karena suara Bapak Ibu malah nanti didengarkan oleh siswa-siswinya. Ini mungkin tidak akan saya tampilkan secara keseluruhan ya. Karena nanti kita coba langsung praktek. Nah, ini itu salah satu contoh saja ya bahwa dari aplikasi SUE ini kita bisa memasukkan video ya sesuai dengan keinginan. Jadi memang harus sesuai dengan rancangan ya, rancangan. Sehingga Bapak Ibu kalau mau membuat media pembelajaran tentunya harus sudah menyiapkan materi apa yang mau akan disampaikan ya. Dari KD mana, indikator mana, kemudian materinya apa. Nah, sehingga itu harus disiapkan. Kalau ada gambar nanti gambarnya gambar apa yang mau kita tampilkan. Kalau ada tutorial ya, mungkin kalau kita tidak punya ya kita bisa mengambil dari internet atau kita bisa memilih. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi bahwa kita juga bisa menyematkan link ya di SUE itu yang kita buat itu. Dalam pembuatan media, Bapak Ibu mungkin pertama kita menampilkan materi-materi, kemudian kita menginginkan bahwa anak-anak itu melakukan atau mengisi penilaian yang sudah kita buat ya, karena setiap kali kita mengajar tentunya Bapak Ibu harus melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai. Nah, pada kondisi yang seperti ini, kita sudah membuat penilaian itu dalam form. Nah, form ini saya buat memang dari akun Microsoft 365 juga. Sehingga nanti ini form ini bisa tinggal anak-anak klik ya, maka nanti sudah bisa langsung menyambung ke soal. Ini saya coba, tapi ini berupa survei ya, bukan soal. Nah ini, kita tinggal mengisi ya, tentunya sesuai dengan keinginan kita ya, formnya. Maka nanti kita bisa langsung melihat hasilnya. Nah, demikian untuk pemaparan sedikit ya tentang SUE ini tadi, dan untuk selanjutnya kita coba ya untuk praktek ya, atau untuk sedikit ya mencoba bagaimana secara membuat aplikasi SUE ini yang bisa kita gunakan ke media pembelajaran yang akan kita pakai. Tentunya kita harus masuk ke Microsoft Office 365 karena ini
dibuat ya, atau menu-menu ada di sini. Jadi Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun bisa memanfaatkan ini. Nah, di sini ada, ini kita sudah masuk ya pada Office 365. Di sini ada beberapa menu, ya, ada beberapa menu. Nah, ini ada salah satu menu ini. Ya, kita ambil satu ini aja, menu SUE. Kita masuk di sini. Masih bisa diterima Bapak Ibu ya suara saya? Bisa, Bu? Bisa. Oh ya, ini. Ya, ini kita sudah masuk pada lembar SUE. Di sini ada beberapa template ya, mulai dari yang sudah disediakan oleh SUE atau kita membuat template baru. Nah, ini new blank SUE. Berarti kita masuk pada lembar ini SUE. Nah, ini kita sudah masuk ya. Di sini ada menu storyline ya. Storyline ini berarti riwayat ya, riwayat cerita kita di sini. Riwayat kita membuat SUE ini dari lembar per lembar itu. Nanti riwayatnya di sini. Kalau kita mau mengedit juga berarti berada pada layar ini. Kemudian ada desain. Desain ini untuk nanti kalau kita ingin menampilkan ya hasil aplikasi ini mau ditampilkan, apakah bisa dilihat turun ke bawah atau menyamping atau per layar. Nah, nanti kita coba kalau kita sudah membuat sedikit ya nanti. Kemudian insert ini nanti fungsinya untuk memasukkan gambar. Nah, di sini kita diberi lembar pertama yaitu untuk memasukkan judul ya. Tentunya kan ada judul yang ingin Bapak Ibu buat. Saya sudah mencoba, ini kita coba membuat judul bangun ruang ya. Kita masukkan di sini. Nggak bisa ya. Nah. Nah. Kemudian judul ini kalau ingin kita tambahi dengan gambar, maka di sini ini background ini ya, background daripada judul. Nah, kemudian kita bisa insert ini. Nah, di sini ada insert ini untuk memasukkan gambar. Gambar bisa kita pilih dari gambar yang sudah kita buat. Nah, ini. Atau mungkin dari gambar yang tersedia di internet. Kita misalkan kubus ya, kita mencari ini aja, sudah ada ini. Maka di sini kita akan diberi pilihan. Nah, ini akan diberi pilihan beberapa benda atau beberapa gambar ya yang mungkin akan kita pilih. Nah, mana yang mau kita pilih? Misalkan kita ambil aja ini. Bisa kita geser atau bisa kita add. Nah, ini ya. Kemudian bisa kita tutup ya, ini silang. Kemudian di sini ada kalau kita menghendaki tebal ya, maka bisa kita ini yang ada huruf E besar ini untuk menebalkan huruf. Kemudian di sini ada tanda plus ya, ini bisa dipakai kalau kita menghendaki subjudul. Nah, subjudul mungkin kita di sini memberi teks ya. Di sini ada heading. Ini kalau kita ingin membuat lembar baru ya. Kemudian kalau teks ini mungkin kita ingin memberi keterangan ya terhadap judul itu. Kita klik tes. Nah,
Ini maka kita masukkan apa? Misalkan di sini saya mencoba ini memasukkan kata, nah ini. Kemudian kita bisa atur ya ininya apa mungkin karena tadi saya copy paste ya, jadi mungkin ketika dimasukkan di sini mungkin ada yang geser atau apa maka perlu kita perbaiki. Ini kita sudah memasukkan teks, kita sudah memasukkan gambar. Sekarang kita coba memasukkan video. Nah, di sini ada kemudian plus ya. Di sini kita buat lembaran baru. Nah, kita masukkan video di sini. Ini berarti kita pilih yang video. Nah, videonya kubus ya. Karena di sini saya menggunakan materi apa unsur-unsur kubus, maka kita cari aja video-video yang terkait dengan unsur kubus. Mungkin kalau tidak menemukan berarti mungkin ininya mas apa informasinya, informasi berarti ini saya tambahi unsur. Nah ini Darmo. Kemudian add ya. Masuk di sini. Demikian juga seperti tadi, kalau kita ingin menghendaki apa teks ya yang menerangkan tentang kubus ini atau tentang video ini, maka kita bisa menambah. Waktu saya masih banyak, Bu Moderator, atau saya persingkat ini biar nanti. Masih, Bu. Ya, masih ya. Jadi ini apa? Video ya, video yang kita masukkan di sini. Tadi kita coba, kemudian sekarang kita coba ya untuk apa? Memasukkan link. Ya. Untuk memasukkan link, maka kita bisa apa sama seperti tadi, yaitu menambah lembar. Nah ini nanti kita bisa isi. Misalkan kita menghendaki anak-anak setelah mempelajari ini mengerjakan soal dalam form yang sudah kita buat. Kita beri keterangan dulu. Nah, ini kita beri keterangan. Nah, kemudian linknya nanti bisa kita masukkan di sini. Linknya kita ambil dari form yang sudah saya buat. Saya masuk lagi ke ini untuk mencari form yang saya buat. Ini ada form. Nah, jadi untuk membuat form ini saya menggunakan aplikasi juga dari Office 365 yaitu form. Kita cari, nah ini saya sudah membuat form. Di sini saya buka formnya. Kemudian ini form ya yang sudah saya buat. Kemudian share, artinya kita mau share ke SWE tadi. Nah, di sini ada ini sudah betul anyone, berarti berbagi untuk semua orang ya.
tidak hanya pada mereka yang seakun dengan kita. Kemudian di sini linknya sudah ada di sini, kita tinggal copy saja. Copy, kemudian kita kembali lagi ke mana tadi? Nah, kita kembali lagi ke lembar SUE kita, kemudian kita tinggal Ctrl V. Nah, ini berarti sudah masuk di sini. Tetapi ini harus kita supaya nanti bisa dibaca. Kalau tidak kita sematkan, maka nanti tidak bisa kita baca. Tidak bisa dibaca oleh siswa. Maka di sini ada link. Nah, ini kita klik. Ya, kemudian di sini kita masukkan lagi, nah, kemudian oke. Nah ini, oh ini numpuk ya, numpuk. Saya hapus satu. Ya, kalau tadi kan tidak ada warna biru, ya. Kalau sekarang sudah ada warna biru, ini bisa kita Bisa kita buka nantinya. Ya. Ini jadi gambar sudah kita masukkan, teks ya, kemudian video, dan masih banyak lagi sebenarnya fasilitas yang bisa kita masukkan di sini. Tapi mungkin untuk menyingkat waktu ya, maka kita coba sekarang, kita coba play dulu ya sebelum kita masuk atau sebelum kita mendesain, kita coba play dulu. Bagaimana hasilnya ini? Ya. Maaf Bu, pemateri. Bu Nur, waktunya masih tinggal 10 menit. Oh ya, nih, nah, ini kita coba play ya. Nah ini kita masukkan nah ini berarti menyamping. Kalau kita tidak ingin menyamping, berarti nanti kita scroll ke bawah. Bisa juga yaitu melewati desain ini tadi. Nah ini mana tadi? Nah ini desain ini ya, kita desain ya, kemudian ini style. Nah di sini ini berarti vertikal turun ke bawah. Jadi kalau dilihat itu ke bawah, scroll ke bawah. Tapi kalau ini horizontal, kalau ini per layar, ditampilkan per layar. Nah, sudah. Mungkin kita ambil aja ini. Nah sekarang bagaimana kalau ini akan kita share ya, apa yang sudah kita buat ini kita share sekarang. Kita share ke WhatsApp. Nah, kalau ingin mengedit, maka nanti kita harus masuk ke storyline ini, kita edit apa yang kita kehendaki. Kemudian kita share. Ya. Kita share, kemudian di sini sudah ada ini. Nah, ini kita pilih yang anyone karena untuk bisa dinikmati oleh semua orang ya, baik yang punya akun maupun yang tidak. Di sini juga sudah ada linknya. Kemudian ini copy, kita masuk ke WhatsApp. Mana WhatsApp saya? Nah, saya masukkan aja ke WhatsApp-nya kelompok kita. Ctrl C. Nah, maka sudah masuk ke sini, ke WhatsApp. Kalau kita ingin melihat dari WhatsApp, ini coba kita klik. Ya. Nah, ini akan bisa dilihat di sini. Dilihat dari WhatsApp. Kemudian kita play. Ya. Nanti ini akan menyesuaikan kalau dilihat di Android, maka nanti akan menyesuaikan dengan layar Android. Kemudian ini juga bisa kita share kepada teman-teman kita yang mungkin seakun dengan kita supaya bisa mengedit. Jadi kalau mungkin dalam tim itu kita bisa membuat lembar kerja yang bisa kita pakai untuk anak didik kita, dan tanpa kita harus ketemu dengan teman-teman kita bisa saling mengedit satu sama lain. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi ini adalah media yang mungkin menurut saya bagus ya bagi Bapak Ibu guru. Bisa dicoba Bapak Ibu guru yang
sudah memiliki akun Office 365. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ambar selaku moderator. Ya, terima kasih. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan dengan sangat bagus dan menarik. Terima kasih disampaikan kepada DRA Nurbayanah Ayu Kartikasari MSc. Materinya betul-betul sangat menarik. Waktunya masih ada sekitar 7 menit kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Ini di chat sudah ada yang tanya, Bu. Ya. Untuk linknya, untuk link suenya nanti bisa dibagikan apa tidak? Untuk yang ini Bu, apa yang presentasi yang saya buat ini tadi dah. Iya. Ya, bisa. Nggih. 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 Oh ya, sudah ada. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu mungkin ingin lebih tahu lebih jelas lagi, sekarang sudah banyak ya, artinya tutorial yang ada di internet ya, tinggal mencari bagaimana membuat media pembelajaran dengan SWE. Mungkin yang belum punya akun ya coba ya dicari ya, mungkin buka aja di web link Microsoft Microsoft Office ya. Insya Allah nanti akan diberi arahan ya, karena ini bisa pengguna untuk rumahan, untuk pebisnis, untuk perkantoran, dan untuk sekolah. Ya. Bahkan sekolah juga banyak sekarang sekolah-sekolah yang sudah menggunakan daringnya, aplikasinya menggunakan Office 365. Ya, mungkin terima ada kasih. lagi, Bu. Ada lagi yang tanya, ini dari Bu Lili Iswanti, apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi SWE? Ya. Kelebihannya tentunya lebih inovatif, lebih menarik ya. Kemudian kita bisa mengambil konten tadi dari yang kita tidak punya, kita hanya bisa mengambil dari internet ya. Kekurangannya mungkin ya ini juga kelebihan artinya ini memang berbasis internet tadi ya, jadi memang bisa dipakai untuk yang bagi ada jaringan internet, untuk daring yang jaringan internet. Bagi yang tidak ada jaringan internet ya mungkin tidak bisa mengakses. Kalau misalkan kita hanya buka saja loh, misalkan murid kita buka, tapi kalau bukanya kan di WA. Nah, WA kan juga pakai kuota. Jadi ya meskipun tidak artinya hanya grup WhatsApp saja itu sudah bisa. Tapi kalau misalkan kita berada pada jaringan, tidak ada jaringan ya kita tidak bisa membuat. Iya. Dan tidak bisa di-download seperti PPT, PowerPoint. Ya. Ya. Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ini masih ada lagi Bu, satu pertanyaan lagi dari Bapak Sutrisno. Tolong dijelaskan ulang terkait settingan saat dibuka oleh orang lain. Tadi kan Ibu menjelaskan bisa diedit oleh orang lain. Waktu di-share, saya teman. Kalau bisa, kalau bisa diedit dengan orang lain itu tentunya orang lain itu yang memiliki akun Bu, dan akunnya mungkin sama dengan kita. Jadi dalam satu grup, ya dalam grup yang sama. Misalkan Bapak Ibu berada pada akunnya sekolah. Nah, mungkin di situ Bapak Ibu guru bisa saling mengedit. Nah, di situ tadi ada ketika mana tadi? Ditayangkan Bu. Nah, ini ketika kita share ya, itu di sini ada ini spesifik. Nah, spesifik people, jadi hanya bisa diedit oleh orang-orang yang dalam satu grup saja. Nah, tetapi kalau di sini anyone, nah ini berarti kita
hanya bisa kita share kepada semua orang ya, dan tidak bisa mengedit.